Dari Gereja Sanggakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Voice of Life edisi 15 Oktober 2020. Hingga tuntas kebersamaan kita pukul 9 nanti, kekasih Tuhan bisa ikut terlibat dalam program ini ya. Anda bisa bergabung, bertanya, berdiskusi, dan pagi hari ini kekasih Tuhan ada Pak Doni yang sudah hadir di studio. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi Mbak Wahyu, selamat pagi kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Biarlah kita selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, program yang lama Pak ya? 2004 ya, berarti 16. Sekarang 16 tahun ya. Mau 17 ini. Februari depan, betul. Persis sama dengan saya masuk di Sanggakala. Oke, kekasih Tuhan pagi hari ini Pak Doni akan menyampaikan tentang manusia Musa. Silakan Pak Doni. Oke, iya kekasih Tuhan, sebelum kita mulai, mari sekali lagi kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat semua kasih sayang dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Sekali lagi, hari yang baru, kami percaya bahwa rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Oleh sebab itu, kami sekalipun mengalami tantangan yang baru, persoalan yang baru, sekali lagi kami percaya pada mujizat yang baru, pertolongan Tuhan yang nyata yang baru dalam hidup kami. Terima kasih, lanjutkanlah kasih karunia-Mu toh, sebab sesungguhnya kami ada hanya karena anugerah-Mu semata-mata. Terima kasih Tuhan, biarlah perbincangan kami sekali lagi adalah perbincangan yang mempermuliakan Tuhan, yang menguatkan setiap hati yang sementara lemah, memberi jawaban bagi kami yang sementara tertutup jalan, dan benar-benar dapat menjadi berkat bagi kami yang haus dan mencari akan kebenaran. Terima kasih, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kasih Tuhan, hari ini saya ambil judul tentang manusia Musa. Ada satu buku lama, tulisannya Gerhardus von Rath tentang Musa, dan salah satu babnya adalah tentang manusia Musa. Menariknya adalah bahwa von Rath kemudian berkata bahwa dalam cerita tentang Musa paling tidak ada 3-4 kali peristiwa di mana Alkitab menggunakan istilah dead man Moses, Musa manusia yang. Jadi Musa manusia yang. Jadi bicara tentang kemanusiaannya Musa. Jadi namanya kemudian jadi manusia Musa, manusia yang. Kita temukan ada paling tidak ada 3 peristiwa besar, 3 pemunculan peristiwa besar di mana Alkitab menggunakan istilah Musa adalah seseorang atau manusia yang, seseorang yang. Nah, yang pertama kali pemunculan pertama ada dalam Keluaran pasal 11, Keluaran 11 ayat 3. Ketika semua tulah di Mesir sudah berakhir, dan pada akhirnya Firaun istilahnya kalah gitu ya. Satu titik Firaun sudah berkata ya sudah, sebab anak sulungnya meninggal, dan kemudian mengizinkan bangsa Israel untuk pergi tanpa ada tawaran dan syarat ini dan itu. Menarik sekali Keluaran pasal 11 ayat yang ketiga, ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, ada kalimat ini oleh Alkitab. Alkitab mengatakan kalimat ini. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sebab lagi pula Musa adalah seorang yang, the man Moses. Jadi Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun, dan juga di mata rakyat Mesir hari itu. Jadi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ada kalimat ini. Maka Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sebab kemudian mereka memberikan banyak pemberian kepada bangsa Israel ketika mereka keluar. Dan lagi pula, jadi ada faktor kedua, bukan hanya karena mujizat Tuhan, kemurah hatian yang Tuhan beri kepada orang Mesir supaya kemudian berbelas kasihan kepada orang Israel, bukan. Jadi ada faktor kedua adalah terpandangnya Musa. Kata Musa seorang yang terpandang. Bahasa Ibraninya Musa adalah Ha'is Gadol. Ha'is itu seorang yang
Gadol itu yang besar, great man, seorang yang besar. Rupanya peristiwa tentang Musa yang berkali-kali datang ke istana Fir'aun dan yang kemudian mendatangkan tulah demi tulah demi tulah, itu sudah mendatangkan bukan hanya ketakutan, tetapi satu titik, satu ketakjuban, satu tokoh figur yang menakutkan, ya, tetapi sekaligus seorang figur yang dihormati, satu figur yang sangat karismatik, sebab mereka tahu bahwa tulah demi tulah itu datang memang lewat Tuhan, tapi lewat perantaraan Musa. Apalagi ketika orang tentu saja mencari tahu hari itu, sebab belum lama Musa juga masih hidup. Musa adalah seorang jenderal Mesir sebelum itu, anak angkat dari putri Fir'aun pada masa yang lalu, dan membuat mereka memang benar-benar bukan cuma hormat secara fisik tetapi lahiriah, tetapi benar-benar hormat, takjub, takut secara hati dan mental. Mereka benar-benar takut sebab perbuatan Tuhan. Jadi Anda bisa bayangkan, kekasih Tuhan, ada seseorang yang dari bukan siapa-siapa, anak budak, diangkat jadi anaknya putri Fir'aun pada masa itu, kemudian bertumbuh dalam istana Fir'aun, menjadi salah satu jenderal menurut catatan sejarah yang ditemukan, salah satu jenderal Mesir yang terpandang. Kemudian dibuang, ini kayak sinetron, sudah dibuang 40 tahun seakan-akan dilupakan, semua orang berpikir dia sudah mati, tiba-tiba kembali, bukan lagi dengan pangkat yang tinggi, bukan lagi dengan tentara yang besar, tetapi menjadi seorang yang sangat spiritual rohani, tetapi bukan cuma spiritual rohani biasa, tetapi benar-benar punya kuasa ilahi yang sangat hebat. Dan mereka berkata, Ha'is Gadol, the great man, manusia yang luar biasa. Dan kalau ini jadi sinetron, seharusnya ini the end sudah. Tetapi apa yang kita anggap the end, sebuah akhir, justru menariknya it's only the beginning. Itu hanya sebuah permulaan dalam ceritanya Tuhan. Ya, sebab sudah umur 80 tahun. 80 tahun itu the end. Sudah berakhir. Tapi anehnya, tiba-tiba dalam sejarah dan ceritanya Tuhan, that's only the beginning. Itu hanya sebuah permulaan. Jadi seorang manusia kita temukan, siapa Musa? Ha'is Gadol, the great man, orang yang luar biasa, yang membawa hadirat kuasa Tuhan yang luar biasa, membuat satu negara besar hari itu takluk berlutut. Raja pun tidak bisa ngapa-ngapain dia. Raja bisa memerintahkan tentara untuk membunuh dia, raja bisa buat ini dan itu untuk menghancurkan dia, tetapi raja pun tidak bisa. Tidak bisa, sebab ada satu kuasa yang jauh lebih besar dari tentara manusia, sebuah kuasa surgawi gitu ya. Dan mungkin orang Mesir menganggap that's the end, itu sudah berakhir. Tetapi justru cerita Musa just only the beginning, hanya baru bermula. Sebab kita temukan kata Ha'is atau seorang yang dalam cerita Musa itu muncul kali kedua. Dan kali kedua muncul dalam Keluaran pasal 32. Anda tahu ceritanya, mereka sampai di Gunung Sinai. Tuhan menyuruh bangsa Israel, dan itulah tujuan orang Israel keluar dari Mesir, bukan untuk masuk tanah Kanaan, tetapi sesungguhnya untuk berjumpa dan mengadakan perjanjian dengan Tuhan di Gunung Sinai. Dan ketika Anda tahu ceritanya, mereka sampai di Gunung Sinai, Musa dipanggil Tuhan untuk menghadap Tuhan di puncak Gunung Sinai. Kemudian Pak Kuana pernah mengalami pengalaman itu dan merasa itu adalah sebuah spiritual journey, sebuah perjalanan rohani. Dia naik ke sana 40 hari gak kerasa dalam hadirat Tuhan. Sementara mereka yang menunggu Musa di bawah, orang Israel yang menunggu Musa di bawah, kemudian mulai menjadi gelisah sebab Musa tidak ada. Dan ketika mereka mulai menjadi gelisah sebab Musa, the great man, Ha'is Gadol, tidak ada, tiba-tiba kita temukan kisah dalam Keluaran pasal 32 ayat 1 dan 2. Keluaran pasal 32 ayat 1 dan 2. Tiba-tiba orang Israel datang kepada Harun, saudara dari Musa, saudara dari Ha'is Gadol, asisten tangan kanannya Musa hari itu, dan berkata begini. Keluaran 32 ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya,
Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Anda akan ketemu kata Musa orang yang, that man Moses. Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi kepada dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu, laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Yang menariknya adalah setelah 40 hari penantian terhadap Ha'is Gadol, the great man, orang besar yang membebaskan mereka dari cengkraman penjajahan, perbudakan, tiba-tiba Alkitab berkata mereka datang pada Harun, dan setelah menunggu 40 hari dan berkata, Musa, ya, orang yang membawa kami keluar dari Mesir, membebaskan kami dari perbudakan Mesir. Tapi ada kesan seakan-akan Musa it's only the part of the past, hanya bagian dari sebuah masa lalu. Musa hanya bagian dari sebuah masa lalu yang bisa dilupakan, bisa ditinggalkan, dan yang paling ngenes ya bisa digantikan gitu ya. Seseorang yang luar biasa, tiba-tiba orang hebat, Ha'is Gadol, tiba-tiba mereka berkata, Musa adalah seseorang yang bisa digantikan. Hanya menunggu 40 hari tanpa sebuah kejelasan. Belum tentu Musa mati, tapi mereka berkata mungkin Musa sudah nggak ada. Dan mereka dengan mudahnya menggantikan Musa dengan Harun hari itu. Kita temukan bahwa that man Moses, manusia Musa yang kedua, adalah seseorang yang tiba-tiba kita temukan orang besar, Ha'is Gadol tadi, tiba-tiba seakan-akan bisa digantikan gitu ya, mudah dilupakan. Semua jasanya ya tinggal jasa yang hanya bisa dikenang, dan seakan-akan tidak lebih daripada itu. Kita temukan bahwa kata Musa manusia yang, orang yang kedua, bicara tentang seseorang yang ditolak. Ditolak oleh orang yang dia tolong, ditolak oleh orang yang dia selamatkan, ditolak oleh orang-orang yang dia berikan budinya. Tetapi kemudian mereka mudah untuk menggantikan dan melupakan dia. Kata Musa orang yang ketiga adalah ketika muncul satu ayat yang sangat terkenal, yaitu Alkitab berkata Musa adalah orang yang paling lembut hatinya. Ketika semua perjalanan Israel sudah berjalan sedemikian rupa, sudah pada satu titik kemudian mereka ngalami 40 tahun, ngalami tulah demi tulah yang terjadi. Menarik, dalam Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga, Bilangan 12 ayat ketiga, di ujung dan di akhir dari perjalanan Israel dan di ujung dari akhir dari kehidupan Musa, kita temukan dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga, Alkitab sekali lagi menyebutkan Musa, Ha'is, orang yang. Bilangan 12 ayat 3, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Dan di situ Alkitab menyebut Musa sebagai Musa Ha'is Anaf Meot, seorang yang anaf, lembut, meot, hati, tetapi lembut hatinya di muka bumi. Kata meot ini menarik sebab hati tidak menggunakan kata meot dalam bahasa Ibrani. Anda masih ingat dalam Ulangan 6 ayat yang kelima, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Kata hati di sana menggunakan kata levav. Levav sendiri hati, tapi hati yang menarik sebab hati dalam bahasa Ibrani menggunakan kata lev. Kemudian ada yang menerjemahkan begini, levav sebenarnya lev di atas lev, hati yang ketemu dengan hati. Lev ketemu hati, lev ketemu lev, hati ketemu hati, sebab hati bahasa Ibrani itu lev. Itu sama seperti Yedid atau Yudit. Anda pernah dengar kata Yedid atau Yudit? Yedid atau Yudit itu disusun dari dua kata, yad ketemu yad, tangan ketemu yad, tangan.
Makanya kata yedid itu berarti kekasih. Jadi kekasih itu suka pegang tangan gitu ya. Makanya kalau ada yang pacaran pegangan tangan gitu ya. Kekasih hati. Jadi kekasih itu tangan yang ketemu tangan. Makanya namanya yedid. Padahal tangan itu yad. Yad ketemu yad disebut yedid atau yudid. Tangan yang ketemu tangan. Levaf sama yang menerjemahkan. Levaf itu sebenarnya bukan hati saja. Sebab hati saja itu artinya lev. Tetapi lev ketemu lev, hati ketemu hati, itu namanya levav. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, saya percaya sampai hatinya Tuhan ketemu hatinya kita. Itu kemudian oleh A.W. Tozer diterjemahkan dalam Yohanes pasal 4 ketika dia berkata, kasihilah Tuhan, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan dia berkata, mengapa kita harus menyembah Allah dalam roh? Ya, penjelasan sebelumnya dari Yohanes 4, kata Tozer, sebab Allah itu roh. Sesuatu yang bisa menjangkau roh hanyalah roh. Sesuatu yang bisa mengenal roh hanyalah roh. Dan itu kemudian digunakan sama seperti hati tadi. Yang bisa mengenal hati, ya hati seseorang yang lain gitu ya. Sampai hatimu ketemu hatinya Tuhan, itu levav. Nah, ketika bicara tentang kasihilah Tuhan dengan segenap hati, hati di situ levav atau lev. Padahal anehnya ketika menggunakan istilah Musa orang yang lembut hatinya, kata hati di situ menggunakan kata meot. Nah, kata meot muncul dalam Ulangan 6 ayat 5, bukan pada kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, levav itu, tetapi kata meot muncul dalam kalimat kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Kata kekuatan di sana justru menggunakan kata meot. Jadi ketika Alkitab berkata Musa adalah orang yang anaf meot, lembut hati, sebenarnya adalah seseorang yang kekuatannya dilembutkan gitu, kira-kira begitu ya. Saya baru nonton, pas suka nonton, ya suka makan sih saudara, jadi suka nonton siaran makanan gitu ya. Daging kalau mau tender harus dipukul. Jadi kalau daging katanya kalau ada garisnya gimana, potong agak melintang supaya otot-ototnya putus gitu, maka daging akan lebih tender gitu. Rupanya Musa adalah orang yang meotnya, kekuatannya itu sudah banyak dipukul. Dan satu titik ketika banyak dipukul, dan ada cerita tertentu kalau Anda pergi ke Ulangan, ada satu titik Musa begitu stresnya dalam Bilangan pasal yang ke-11. Jadi sebelum Bilangan 12, Bilangan 11 ada satu titik Musa saya pikir di sini urat Musa putus saudara. Sebab dalam Bilangan 11 ayat yang ke-14 sampai 15 Musa sampai ngomong begini, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau Tuhan membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Musa itu pernah minta mati 2 kali berarti. Nomor 1, ketika orang Israel buat dosa di Sinai dan dia berkata, jangan bunuh mereka, bunuh aku aja. Itu sebagai tindakan penebusan. Tapi satu titik Bilangan 11, justru karena Israel dia minta mati sekali lagi. Tetapi bukan mati sebagai sebuah the act of redemption, tindakan penebusan, tapi mati saking stresnya, saking beratnya beban. Dia sudah tidak kuat, nggak mampu. Dia bilang, aku sudah nggak mampu seorang diri. Kalau Tuhan mau memberi tanggung jawab yang besar ini, kalau engkau mau percayakan tanggung jawab besar ini, lebih baik aku mati saja. Dan saya pikir Tuhan jawab doanya Musa. Dia mati. Tapi bukan mati jasmani hari itu, tapi ada kekuatannya yang mati. Satu titik, ada sesuatu yang mati dalam hidup Musa, yang membuat dia kemudian bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Sehingga Bilangan 12 tiba-tiba Alkitab berkata, Musa hais anaf meot, seseorang manusia yang kekuatannya sudah dilembutkan oleh Tuhan. Dan Anda akan temukan cerita demi cerita hari itu. Musa
Ada satu kali memang benar-benar dia sudah tidak kuat, dia kembali lagi emosi. Tapi yang menarik adalah setiap kali dia berjumpa dengan Tuhan, sejak hari itu tidak ada satu kalimat perbantahan dari Musa. Anda pergi ke Keluaran pasal 3, Tuhan panggil Musa. Musa punya 1000 alasan untuk menolak ini, mengatakan itu di hadapan Tuhan. Tapi di akhir hidup Musa, Anda akan temukan bagian terakhir dari perjalanan the man Moses, manusia Musa. Kita temukan seseorang yang kekuatannya dilembutkan oleh Tuhan. Tidak ada perbantahan dengan Tuhan. Tidak ada alasan dengan Tuhan. Seseorang yang belajar menyerahkan banyak hal pada dia. Kekasih Tuhan, Anda boleh pilih bagian jadi Hais Gadol, orang yang the great man, orang yang hebat. Atau Anda mungkin ada pada Keluaran 32, seseorang yang ditolak oleh orang, dibuang oleh orang, seseorang yang dilupakan oleh orang lain. Atau mungkin Anda dalam perjalanan yang ketiga dari the man Moses. Anda sementara orang yang sementara dilembutkan oleh Tuhan. Peristiwa demi peristiwa, sementara membuat Anda hari ini berseru, saya gak kuat sendirian Tuhan, saya gak mampu, saya gak bisa. Kalau Tuhan paksa saya terus, lebih baik saya mati dalam kasih karunia. Dan saya pikir ada sesuatu yang benar-benar mati dalam hidup Musa. Dan mungkin hari ini sementara hancur dalam hidup Anda, tapi percayalah dia akan membangkitkan Anda dalam kekuatannya dia. Bukan seseorang yang berjalan dengan kekuatannya sendiri, tetapi seseorang yang berjalan dengan kekuatannya Tuhan. Musa benar-benar hanya menjadi tongkat di tangannya Tuhan, sama seperti tongkat Musa. Awalnya Alkitab mengatakan bahwa tongkat di tangan Musa adalah tongkatnya Musa. Tetapi ketika dia lepaskan, tongkat itu berubah menjadi ular. Sejak hari itu ketika Musa pegang, tongkatnya kembali. Alkitab tidak pernah menyebut itu tongkat Musa. Sejak hari itu Alkitab menyebut tongkat Allah. Mungkin ada sebuah yang berbeda dari the man Moses menjadi seorang manusia yang divine, seseorang yang benar-benar ilahi. Mungkin itulah hidup Musa, sama seperti tongkat yang dia pernah serahkan di tangan Tuhan. Dimanapun Anda berada, Tuhan memberkati. Baik, kekasih Tuhan, Anda bisa ikut terlibat dalam program ini, dan ada Pak Guana juga, Pak Joshua Gona Tanjung yang hadir di studio. Selamat pagi Pak Gona. Pagi. Ya, dan kekasih Tuhan, Anda juga bisa berdiskusi bersama dengan Pak Doni dan Pak Guana, dan juga Anda bisa bersaksi berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Doni. Kekuatan Anda hari-hari ini, apakah tadi seperti yang dimiliki Musa, dilembutkan oleh Tuhan ya? Sementara di tender. Iya. Ya, silakan kekasih Tuhan. Kami nantikan Anda melalui telepon 0315046000, SMS WA 0813 330 60000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.